Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 5 episode ketiga. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 3, scene diawali saat Amenadiel menemui Lucifer di neraka. Di sini Amenadiel menceritakan jika Lucifer harus kembali ke bumi karena Michael membuat kekacauan atas nama Lucifer. Amenadiel memberitahu Lucifer mengenai hal ini karena takut jika Michael membahayakan keselamatan Charlie. Selain itu, Amenadiel juga menegaskan saat terakhir kali Amenadiel ke Silver City, dia melihat Michael sudah berada di sisi kanan ayahnya, bahkan menjadi satu-satunya makhluk surgawi yang berbicara dengan sang ayah. Akhirnya Lucifer pun mau kembali ke bumi untuk mengatasi kekacauan yang dibuat oleh Michael. Sebelum pergi, Lucifer meminta Amenadiel menjaga dan mengelola neraka. Di kantor kepolisian, Lucifer langsung menemui detektif Chloe yang tentunya tidak langsung percaya jika di hadapannya adalah Lucifer yang sebenarnya. Untuk meyakinkan Chloe, Lucifer pun menggunakan kekuatannya mengungkap hasrat terpendam salah satu petugas kepolisian. Melihat hal ini, barulah Chloe yakin jika di hadapannya adalah Lucifer yang asli, dan Chloe pun langsung memeluk Lucifer untuk melepas kangen. Di dalam ruang interogasi, Lucifer bertanya apa yang dilakukan Michael kepada Chloe, dan apakah Chloe baik-baik saja. Chloe pun menjawab jika dirinya baik-baik saja, akan tetapi di sini Chloe mempunyai satu pertanyaan kepada Lucifer. Chloe pun bertanya apakah benar Chloe adalah hadiah dari Tuhan yang sengaja diciptakan untuk Lucifer seperti yang disampaikan oleh Michael. Dan Lucifer pun membenarkan hal itu. Di sini Chloe pun marah kenapa Lucifer tidak memberitahunya sejak dulu. Lucifer menjelaskan jika dia mengetahui hal itu dari sang ibu yang dulu berniat memisahkan Lucifer dengan Chloe. Tetap saja di sini Chloe marah kepada Lucifer dan juga Michael. Obrolan mereka pun di sini terhenti ketika Dan datang untuk memberitahu mengenai kasus baru. Di sini Dan juga memberikan gelang cakra seperti yang dipakai Dan kepada Lucifer. Sayangnya Lucifer menolak dan pergi mengejar Chloe. Karena masih dalam keadaan marah, Chloe pun justru meminta Lucifer untuk kembali ke neraka dan Chloe sendiri akan bekerja seperti biasanya. Di lokasi TKP, Ella mengatakan jika korban pada kasus kali ini bernama Matt Owen, seorang penulis dan juga produser acara TV yang terinspirasi dari kehidupan Lucifer. Dari pengamatan Ella, Matt Owen tewas akibat ditusuk menggunakan benda tajam. Selain itu, Ella juga bertanya apakah Chloe baik-baik saja. Chloe pun menjawab jika dirinya habis bertengkar dengan Lucifer. Ella mengatakan jika hal seperti itu wajar terjadi di dalam sebuah hubungan. Di sini pembicaraan mereka terhenti ketika Lucifer datang ke lokasi TKP. Di lokasi TKP, Lucifer langsung mengenali Matt Owen yang ternyata dulu pernah Lucifer bantu dalam karirnya di dunia pertelevisian. Di sini mereka juga mengetahui nama acara TV yang dikerjakan oleh Matt Owen, yaitu Letnan Diablo. Di dalam studio, Chloe dan Lucifer tengah melihat proses syuting Letnan Diablo dengan partnernya yang bernama Detective Dancer yang merupakan mantan penari striptease. Jelas jika Chloe agak kesal melihat hal tersebut, sedangkan Lucifer sendiri sangat menikmati pertunjukan di hadapannya. Setelah proses syuting selesai, Chloe dan Lucifer menemui kedua aktor untuk meminta keterangan mengenai produser mereka, yaitu Matt Owen. Baik Diablo maupun Detective Dancer, keduanya sangat mengagumi Matt Owen walaupun dengan sikap egois, suka mengatur dan keras kepalanya. Di sini keduanya menyuruh Chloe dan Lucifer untuk menemui Carrie Wood, penulis dalam acara Letnan Diablo. Karena menurut mereka, Carrie Wood sangat mendambakan posisi jabatan Matt Owen. Di kantor Dr. Linda, di sini Lucifer datang dan menceritakan semua yang dilakukan Michael kepada Chloe hingga Chloe marah kepada Lucifer. Lucifer juga memberitahu Dr. Linda jika Amenadiel masih di neraka selagi Lucifer di bumi. Selain itu, Lucifer juga bertanya apakah Michael melakukan sesuatu kepada Dr. Linda. Dr. Linda pun menjawab jika Michael tidak melakukan apapun kepadanya. Di sini Lucifer juga bingung bagaimana menghadapi masalah seperti ini. Dr. Linda pun lantas menyarankan Lucifer untuk berempati dan mendengarkan pendapat dari teman-temannya. Di sisi lain, Chloe menemui Carrie Wood untuk meminta keterangan darinya. Carrie menegaskan jika dirinya tidak membunuh Matt Owen walaupun kelakuan Matt sangat menyebalkan. Menurut Carrie, Matt Owen sebenarnya pribadi yang pemalas dan suka mengatur. Di sini Carrie juga mengatakan jika dia pernah mengantarkan naskah ke motel Matt Owen yang berada di lingkungan kumuh pecandu narkoba.
Di Lux, saat Lucifer menatap sedih piano yang hancur berkeping-keping, tiba-tiba Messi menyerang Lucifer menggunakan belatinya. Di sini Messi marah kenapa Lucifer tega pergi ke neraka tanpa mengajaknya. Lucifer pun berkata kenapa Messi tidak menyusulnya. Messi menegaskan jika dirinya tidak memiliki sayap, bagaimana bisa menyusul Lucifer. Lucifer pun kembali mengatakan kenapa tidak meminta Amenadiel untuk mengantarnya ke neraka. Mendengar hal itu, Messi pun pergi meninggalkan Lucifer tanpa mengucap apapun. Chloe dan Lucifer mendatangi motel milik Matt Owen untuk mencari petunjuk mengenai kasus kali ini. Di sini mereka melihat kondisi motel yang rapi tidak seperti yang disampaikan oleh Carrie. Selain itu, di sini mereka juga mendapatkan kejutan dari Diablo dan detektif Dancer yang juga menyelidiki kasus ini layaknya polisi sungguhan. Mereka pun menyadari jika tempat ini sepertinya digunakan Matt Owen untuk menyendiri menghindari orang-orang di sekitarnya. Di kantor kepolisian, Ella heran kenapa orang yang kaya seperti Matt Owen menjalani hidup yang menyedihkan. Di sini Chloe pun bertanya apakah Ella yakin jika takdir hidup seseorang tidak bisa dirubah. Ella pun tidak berpikir demikian. Ella menjelaskan jika latar belakang keluarganya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Akan tetapi, Ella bisa merubah takdirnya dengan yakin kepada Tuhan dan bekerja sebagai penegak hukum yang jujur dan bermoral. Di sini, Chloe lalu menghampiri Lucifer yang tengah berbincang dengan Dan. Chloe mengatakan jika Ella menemukan katrit rasa kayu manis di tumpukan sampah milik Matt. Dan diketahui jika katrit tersebut sama dengan pot milik Diablo yang juga rasa kayu manis. Chloe dan Lucifer pun kemudian berniat menemui Diablo di lokasi syuting. Sayangnya di sana mereka justru mendapati Diablo sudah tewas tak bernyawa. Dan di sini lagi-lagi petunjuk mengarah kepada Carrie Wood. Di rumahnya, Dr. Linda tengah menonton serial Letnan Diablo dengan Messi. Di sini Messi berbicara mengenai semua hal yang mudah datang dan juga pergi. Dr. Linda pun berusaha menenangkan Messi jika dirinya akan selalu ada untuk Messi. Kembali di Chloe dan Lucifer yang sudah berada di kantor Carrie Wood. Di sini lagi-lagi Carrie menegaskan jika dirinya tidak membunuh siapapun. Akan tetapi, bukti yang ditemukan Lucifer di lemari Carrie mematahkan semua pembelaan Carrie. Tetap saja Carrie menyangkal tidak melakukan pembunuhan tersebut walaupun pisau yang berdarah ditemukan di lemarinya. Di kantor kepolisian, Dan menghampiri Lucifer yang tengah duduk membaca catatan pribadi Diablo. Di sini Dan mengatakan bisa membantu Lucifer melalui masa sulit yang dulu pernah dia alami saat Charlotte pergi untuk selamanya. Dan pun menegaskan jika gelang tersebut bisa membantunya tetap berpikir ke arah yang positif. Akhirnya di sini Lucifer pun mau menerima gelang yang diberikan oleh Dan. Selanjutnya Lucifer serta Dan justru memerankan adegan dari naskah Letnan Diablo. Di sini Ella juga datang untuk ikut bergabung di dalamnya. Di saat ini juga Lucifer menemukan kalimat naskah yang berbeda dari cerita. Mereka pun menyadari jika Diablo secara diam-diam masih menyelidiki mengenai kasus kematian Matt Owen. Dari catatan Diablo, mereka tersadar jika Carrie Wood bukanlah pelaku yang sebenarnya. Di sisi lain, Chloe menemui detektif Dancer untuk mengatakan jika Carrie sudah ditangkap sebagai pelaku dalam kasus kali ini. Di sini obrolan mereka berlanjut di properti bar pada acara Letnan Diablo. Selama obrolan mereka, di sini Chloe menyadari jika pernyataan detektif Dancer berbeda dari sebelumnya. Ditambah lagi, detektif Dancer juga menirukan suara Carrie yang sama persis dengan suara asli Carrie Wood. Akhirnya, Chloe pun yakin jika detektif Dancer adalah pelaku yang sebenarnya. Menyadari perbuatannya sudah ketahuan, detektif Dancer pun menyerang Chloe dan membenarkan jika dia adalah orang yang membunuh Matt Owen dan juga Diablo. Alasannya karena detektif Dancer sudah muak diatur dan dikekang oleh Matt Owen. Sedangkan Diablo sendiri harus tewas karena mengetahui pelaku yang sebenarnya membunuh Matt Owen. Setelah mendengar semua pengakuan tersebut, Chloe berhasil mengalahkan detektif Dancer bertepatan dengan Lucifer serta Dan yang tiba di lokasi TKP. Kembali dengan Dr. Linda dan juga Messi. Di sini Messi menceritakan masa lalunya hingga dia meneteskan air mata teringat kepada Eve dan juga Lucifer. Messi masih bertanya-tanya kenapa semua orang meninggalkannya begitu saja. Lagi-lagi di sini Dr. Linda pun berusaha untuk menenangkan Messi. Di Lux, Lucifer di sini mendapatkan tamu yang spesial yaitu saudara kembarnya yang bernama Michael. Michael pun langsung menanyakan apakah Lucifer suka dengan kekacauan yang dia timbulkan. Selain itu, Michael juga menyalahkan mengenai pemberontakan Lucifer kepada sang ayah dan juga memanggil Lucifer dengan panggilan rendahan. Akhirnya, amarah Lucifer pun terpancing hingga terjadi perkelahian.
Di sini Lucifer berhasil mengalahkan Michael, bahkan melukai dahi Michael menggunakan belati milik Messi. Setelah bertarung, Lucifer pun menemui Chloe di rumahnya dalam keadaan acak-acakan. Lucifer mengatakan jika dia berhasil mengalahkan Michael dan mencegah Michael meniru dirinya. Di sini terjadi keributan antara Chloe dan Lucifer. Intinya Chloe belum bisa menerima bahwa dirinya memang sengaja diciptakan Tuhan untuk Lucifer. Dengan ekspresi yang sangat sedih, Lucifer pun berkata, selama ribuan tahun di neraka, Lucifer sangat mengimpikan pertemuannya dengan Chloe akan bahagia. Bukan justru sebaliknya seperti saat ini yang jauh berbeda dari impian Lucifer. Chloe pun di sini hanya membenarkan ucapan Lucifer dan pergi begitu saja. Setelah kejadian tersebut, Messi juga datang ke rumah Chloe dan justru bertemu dengan Michael di dalam gelapnya malam. Di sini Messi langsung mengancam Michael, tapi Michael berhasil mencegah Messi melakukannya. Michael mengatakan jika Lucifer memiliki rahasia yang dia sembunyikan dari Chloe dan juga dari Messi. Jika Messi ingin mengetahui rahasia tersebut, Michael bisa memberikan petunjuk untuk Messi mencarinya sendiri. Dan season 5 episode 3 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.